Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan administrasi jaringan pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang link aggregation Ether channel serta redundansi HSRP Hot Standby Routing Protocol. Jadi kalau di Cisco link aggregation namanya Ether channel, lalu kalau redundansi HSRP ini adalah subbab ataupun pencabangan dari First Hop Redundancy Protocol, ada FHRP. Nah, ini beberapa referensi yang digunakan dalam perkuliahan pertemuan ke-6 pada mata kuliah administrasi jaringan, khususnya untuk Ether channel dan HSRP. Ada sebuah karya tulis dengan judul Analisa Perbandingan Kinerja jaringan Cisco Virtual Router Redundancy Protocol ataupun VRRP dan Cisco Hot Standby Router Protocol HSRP. Jadi ada perbandingan antara kinerja VRRP dan HSRP yang dipresentasikan pada KNSI 2018. Lalu juga ada salah satu karya tulis lainnya dengan judul Redundancy Gateway menggunakan failover dan load gateway, load sharing gateway. Jadi ini kita permainan dua buah router yang salah satunya seharusnya master, satunya backup. Nah, nanti kedua-dua router kita buat sebagai master dan sebagai backup. Jadi dia akan bermain failover dan load sharing secara bersamaan. Ini pada jurnal Indonesia Journal of Computer Science. Referensi selanjutnya terkait Ether channel dan HSRP, ada sebuah karya tulis lagi dengan judul Quality of Service Gateway Load Balancing Protokol menggunakan Message Gates Algoritma 5 Authentication untuk peningkatan kualitas jaringan. Jadi tadi ada VRRP-nya, ada HSRP-nya, nah sekarang masuk ke GLRP. Ini pada jurnal Teknik Informatika STM Antar Bangsa. Referensi yang terakhir, referensi yang terbaru ataupun referensi yang berbeda ketika Ether channel. Nah, sekarang ada referensi Ether channel ada judulnya, tapi kalau di Mikrotik namanya bonding. Ini Virtual Link Aggregation Network Performance Using Mikrotik Bonding yang diterbitkan pada jurnal IAIC Transition on Sustainable Digital Innovation dari ITSDI. Jadi ini ada 4 referensi yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan ataupun teman-teman sebagai bahan tambahan untuk pembelajaran ataupun ketika ada yang ingin mengambilnya untuk tugas akhir ataupun skripsi dengan judul Ether channel ataupun HSRP. Nah, yuk kita kenalan dulu apa itu Ether channel. Ether channel adalah sebuah teknik untuk menggabungkan dua buah ataupun lebih interface fisik, baik fase Ethernet ataupun gigabit, yang digabungkan dari fisik tersebut menjadi logika. Jadi contoh, ketika kita menggabungkan interface fase Ethernet dari switch 1, kita anggap ini switch 1, ini switch 2, ini switch 3. Dari switch 1 ke switch 2 ketika menggunakan fase Ethernet, maka speednya adalah 100 Mbps ketika menggunakan satu kabel. Tapi ketika menggunakan dua buah interface, maka bandwidth akan berubah menjadi 200 Mbps. Namun ketika menggunakan Ethernet, maka bandwidth yang tadi 10 Mbps akan berubah menjadi 20 Mbps. Ketika menggunakan gigabit, dari 1 gigabit speednya maka berubah akan menjadi 2 gigabit. Hal ini akan berubah yang tadinya menjadi fisiknya 2 interface menjadi 1 logika. Dia akan digrouping menjadi satu kesatuan. Nah, berapa batasan dari penggabungan interface ini? Pengimplementasian Ether channel mampu melakukan batasan maksimal ada 8 buah interface. Jadi kalau menggunakan fase Ethernet, maka bandwidth maksimal adalah 800 Mbps. Ketika menggunakan gigabit, maka bandwidth menjadi 8 giga. Bisa nggak? Switch 1 menggunakan interface gigabit, switch 2 menggunakan interface fase Ethernet untuk membangun Ether channel. Nggak bisa. Jadi haruslah sama-sama menggunakan interface yang sama. Jadi kalau Ether channel, fase Ethernet semua, gigabit semua. Dengan menggunakan Ether channel,
kita dapat menerapkan sistem redundansi, yaitu jika terjadi kerusakan pada satu perangkat, maka perangkat tersebut akan digantikan perannya oleh perangkat lain. Dengan metode Etherchannel juga, maka proses pengiriman paket data akan lebih cepat. Kenapa? Karena mampu membuat kinerja jaringan lebih cepat. Karena yang tadi, dari satu jalur menjadi 2 jalur, menjadi 3 jalur, menjadi 4 jalur, maka traffic bandwidthnya akan bertambah berkali-kali lipat. Ketika menggunakan 2 interface, maka kecepatan transfernya dikali 2. Ketika menggunakan 3, maka traffic kecepatannya akan menjadi 3 kali lipat, dan seterusnya. Untuk menerapkan Etherchannel, interface yang digunakan tidak dapat dicampur. Tadi saya sampaikan, nggak bisa salah satu switch menggunakan Ethernet dan satunya lagi menggunakan Gigabit. Jadi harus sama-sama menggunakan interface yang sama di kedua belah sisi. Bisa nggak? Switch satu menggunakan vendor A, switch B menggunakan vendor B, bisa. Jadi dia tidak berbicara vendornya. Nah, di sini Etherchannel mampu menggabungkan sampai 8 port. Nah, berarti kalau pas Ethernet mampu menjadi 800 mega, kalau Gigabit hingga 8 giga. Ketika 8 port yang digabungkan putus salah satu ataupun mengalami link failure, maka bandwidth akan otomatis menurun satu angka. Jadi total dari 800 mega, salah satu interface mengalami link failure, maka bandwidth akan berubah menjadi 700 mega. Interface yang digunakan untuk membangun Etherchannel tidak harus menggunakan perangkat yang sama, jadi bisa menggunakan multi vendor ataupun menggunakan seri yang berbeda. Serta ada operasi dari link aggregation Etherchannel. Terdapat 2 protokol utama yang digunakan di dalam Etherchannel. Yang pertama yaitu ada PAGP, Port Aggregation Protocol, serta Link Aggregation Control Protocol, LACP. Kita bahas PAGP dulu. Protokol Aggregation Protocol, Cisco Property Protocol yang digunakan untuk melakukan negosiasi. Dari apa? Dari pembentukan saluran. Jadi mereka akan melakukan negosiasi secara otomatis di dalam interface yang terhubung yang akan dijadikan ke dalam Etherchannel. PAGP pun mengirimkan hello paket setiap 30 detik sekali untuk melihat network tetangga-tetangga switch yang dihubungkan, apakah interface-nya masih aktif ataupun tidak. Jadi setiap 30 detik salah satu switch akan mengirimkan hello paket secara bergantian. Oh, switch A akan mengirim ke switch B nih hello paketnya, terterima apa enggak. Ketika terterima, maka akses masih dapat digunakan. Sedangkan Link Aggregation Control Protocol LACP distandarisasi oleh IEEE 8023AD, merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan negosiasi dari apa? Dari pembentukan Etherchannel dengan switch non Etherchannel. Nah, ini contoh dari konfigurasi Etherchannel. Konfigurasi Etherchannel dilakukan pada kedua switch. Sebagai contoh, pada switch 1 saja. Di sini switch 1 dan switch 2 menggunakan 2 buah interface yang nantinya akan digabungkan menjadi 1 buah logika link aggregation Etherchannel. Sebagai contoh, pada switch 1 kita harus memasukkan perintah interface range FA01-2. Kenapa? Karena di sini ada 2 buah interface. Kalau udah 3 berarti Ethernet 01-3. Kalau udah 4 berarti strip 4, ada 5-5, tergantung interface yang dihubungkan. Lalu kita buat grouping yang tadi 2 interface tersebut menjadi satu kesatuan dengan perintah channel group 1 mode aktif. Boleh nggak ID-nya bukan 1? Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kenapa 1? Ya karena ini channel group yang pertama. Lalu exit. Nah, setelah pembuatan channel group, grouping dari interface fase Ethernet 1 dan fase Ethernet 2, selanjutnya adalah yang kita panggil adalah interface groupnya. Ketika di sini channel group 1, maka yang kita panggil di bawahnya adalah interface port channel 1. Bukan interface-nya lagi, bukan fase Ethernet 1 ataupun fase Ethernet 2, tapi dari 2 physical interface tersebut sudah menjadi 1 buah logika, yaitu channel group 1. Maka
maka yang kita panggil adalah interface port channel 1. Itu untuk pemanggilan Ether channel. Setelah itu pemanggilan groupingnya, dipastikan Ether channel juga ada konfigurasi Ether channel trunk. Pada dasarnya trunk itu untuk membawa 2 buah interface VLAN ataupun lebih. Jika kita lihat switch 1 terdapat 2 buah VLAN database, VLAN 10 dan VLAN 20. Switch 2 pun juga terdapat VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk komunikasi 2 buah database VLAN yang berbeda, ketika sudah menyeberangi switch maka haruslah menggunakan mode trunk. Yang tadi Ether channel grouping 1, sekarang kita aktifkan ke dalam mode trunk. Interface perintahnya adalah interface range FA01 strip 2, speednya 100 Mbps, duplex full, channel group 1 mode aktif, exit, lalu masuk ke port channel 1 dan tambahkan switch port mode trunk. Jadi sebenarnya perintahnya sama. Interface range FA0102, interface yang digunakan berapa aja. Interface tersebut kita daftarkan ke dalam Ether channel menggunakan channel group 1. Lalu channel group 1 ini kita panggil dia sebagai apa? Sebagai trunk. Lalu switch port natif VLAN 9 untuk manajemen, low VLAN 9 VLAN 10, 20 dan 99, yang artinya trunking ini hanya bisa dilewati oleh VLAN 10, 20 dan 99. Jadi selain VLAN tersebut tidak dapat melakukan akses ke dalam database trunking. Lalu bagaimana ketika ada pembuatan database VLAN baru, VLAN 30, yang berarti kita harus tambahkan lagi konfigurasinya switch port trunk load VLAN 10, 20, 30, 99. Ribet dong. Ketika ada penambahan VLAN kita harus melakukan konfigurasi itu terus. Yaudah. Ketika menjadi sebuah permasalahan ketika ada penambahan VLAN database, maka di sini switch port trunk load VLAN bisa kita tidak tulis. Jadi cukup di switch port mode trunk saja. Jadi semua penambahan VLAN database yang baru nggak perlu kita masukkan perintah load VLAN. Nah, setelah melakukan konfigurasi pastilah ada namanya untuk verifikasi. Show interface Ether channel untuk melakukan verifikasi. Show Ether channel port channel juga digunakan untuk mengetahui port group secara detail. Sedangkan show Ether channel summary digunakan untuk melihat port channel group secara garis besar. Jadi ada beberapa perintah yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap Ether channel ini. Troubleshooting, ketika pengimplementasian Ether channel, semua interface yang digunakan untuk Ether channel harus memiliki kecepatan yang sama. Jadi kalau fase Ethernet harus fase Ethernet semua, kalau gigabit semua, serta mampu support untuk mode full duplex. Jika ingin melakukan perubahan konfigurasi terhadap interface Ether channel, pastikan switch tersebut ke dalam keadaan shutdown ataupun keadaan off. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas ataupun memastikan switchnya tidak mudah ngehang. Nah, selain teknologi Ether channel, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang First Hop Redundancy Protocol FHRP. FHRP ini merupakan konsep redundansi backup gateway. FHRP mempunyai beberapa subbab ataupun mempunyai beberapa cabang. Ada yang VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, ada HSRP, Hot Standby Router Protocol, ada GLBP, Global Load Balancing Protocol, sesuai dengan referensi yang tadi disampaikan. Yang kita bahas pada kali ini, First Hop Redundancy Protocol adalah konsep dari HSRP, Hot Standby Router Protocol. Cara kerja HSRP ataupun First Hop Redundancy Protocol adalah melakukan virtual gateway, melakukan backup. Contoh, di sini ada 4 klien, PC1, PC2, PC3, PC4 melakukan akses ke dalam jaringan internet. Klien nantinya bukan menggunakan alokasi gateway 192.0.2.1 ataupun 2.2, tapi klien ini semua akan menggunakan gateway di 2.100. Jadi nanti
Ketika klien menggunakan gateway 2.1, maka otomatis trafficnya 100% akan ke 2.1 saja. Ataupun klien ketika menggunakan gateway 2.2, maka traffic full 100% ke 2.2. Untuk membuat virtual redundancy ini, maka klien harus menggunakan gateway virtual. Maka klien semua akan terhubung menggunakan gateway 2.100. Jadi ketika traffic berjalan dengan normal, traffic akan dialihkan menuju router 1. Tapi ketika router 1 mengalami downtime, link failure, ataupun kegagalan sistem, maka traffic akan secara otomatis dialihkan menuju 2.2 ataupun router yang berstatus standby sesuai dengan gambar. Jadi bukan melakukan perubahan gateway secara manual, tapi sudah by sistemnya sendiri. Ketika ada link failure pada router 1, router master ataupun router aktif, traffic akan dipindahkan ke router yang backupnya, yang standby. Ini tipe-tipe dari First Hop Redundancy Protocol. Ada ICMP Router Discovery Protocol ataupun IRDP, ada HSRP, ada VRRP versi 2 untuk IPv4, versi 6 nya VRRP versi 3, ada GLBP, ada GLBP for IPv6 untuk IPv6. HSRP menyediakan layanan gateway default untuk host, serta HSRP pun juga merupakan gateway yang digunakan pada host untuk membentuk sebuah alamat virtual. Jika terjadi kegagalan pada router master, maka router standby akan aktif secara otomatis. Jadi dipastikan klien ini nantinya menggunakan alokasi gateway bukan 10.2, bukan 10.3, tapi melainkan 10.1. Jadi nanti traffic ketika jaringan berjalan dengan normal, semuanya akan dialihkan ke 10.2 dulu. Ketika link failure pada router 1, maka traffic akan dialihkan secara otomatis menuju router 2. Ketika router 1 sudah menyelesaikan link failure-nya ataupun sudah menyelesaikan troubleshooting-nya, maka traffic akan secara otomatis dialihkan kembali menuju router 1. Ini yang dimaksud dari HSRP file over. Lalu bagaimana sih konfigurasinya? Konfigurasi dari HSRP sebenarnya nggak begitu banyak, sedikit. Ada perintah prompt digunakan untuk memastikan router 1 menjadi router aktif. Maka router 2 pun, router B ini nggak perlu memasukkan perintah prompt. Konfigurasi pada router A menggunakan contohnya di sini menggunakan interface fast Ethernet 00 dengan IP address 10.112.255.255.255.0. Ini IP address untuk interface 01. Tapi IP address yang digunakan untuk HSRP itu adalah 1.1. Maka nanti klien menggunakan IP yang standby ini. IP yang digunakan untuk membangun HSRP, bukan IP yang digunakan untuk interface fast Ethernet 01. Lalu standby 10, ini ID-nya bebas, priority 110. Jadi priority itu berdasarkan angka, serta standby 10 prompt. Oke. Sekian dari saya terkait materi pertemuan ke-6 administrasi jaringan, link aggregation ether channel, dan redundansi HSRP.